Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin, mahasiswa akuntansi syariah angkatan 23, ingin menjelaskan apa itu perbedaan, penjelasan, dan penggunaan dari akuntansi manajemen dan notasi keuangan. Baiklah, akuntansi manajemen ialah proses untuk mengumpulkan ataupun bukan mengumpulkan ya teman-teman, tapi lebih ke ini, mengelola, menyajikan informasi dan mentranskripsikan laporan keuangan yang ada di pihak internal. Untuk apa tujuannya? Ialah untuk mengelola informasi keuangan maupun non keuangan yang digunakan oleh pihak internal untuk perusahaan. Agar apa? Untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi fokusnya cuman bukan untuk orang luar, tapi untuk hanya di manajer dalam perusahaan. Seperti itu teman-teman. Baik, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dari beberapa yang sudah saya simpulkan ialah utamanya yaitu dari siapa itu untuk dilakukan dan untuk apa itu dilakukan. Seperti itu teman-teman. Dan untuk contoh nyata yang ada di perusahaan ataupun kasus yang ada di perusahaan ialah di biaya produksi, distribusi, dan juga keuntungan yang diperoleh. Data dari tersebut perusahaan bisa menentukan harga itu tetap ataupun harga itu naik ataupun turun sekalipun. Intinya contohnya itu ada di biaya produksi, biaya distribusi, dan juga hal apa yang mau diambil. Intinya mau untung berapa. Seperti itu teman-teman. Baik, adapun tujuan utama dari akuntansi manajemen ialah yang pertama ada untuk controlling. Bukan teman-teman, salah. Planning itu kalau dalam bahasa Indonesia ialah merencanakan. Yang kedua ialah controlling, yaitu mengontrol. Yang terakhir yaitu seperti mendukung keputusan dari keduanya, dari antara planning dan juga controlling. Maka dari kedua tersebut kita putuskan. Itu yang ketiga. Intinya agar perusahaan dapat memutuskan apa yang mau kita ambil dan apa yang mau kita buang. Intinya seperti itu teman-teman. Tujuan dari akuntansi manajemen. Oke, baik, kita lanjut kepada peran akuntan manajemen dalam organisasi. Kita balik lagi yang dulu, yang tadi. Ada planning, ada monitoring, dan juga ada pengambilan keputusan. Planning buat apa teman-teman? Planning ialah buat untuk merencanakan hal-hal apa yang akan dilakukan ke depan. Intinya perusahaan ini mau kemana? Mau ke timur kah? Mau ke barat kah? Itu yang namanya planning. Yang kedua yaitu monitoring. Jadi perusahaan itu orang-orang yang terdekatnya ataupun orang-orang yang paling tinggi di perusahaan ataupun di organisasi dapat memonitoring ataupun dapat memberikan arahan kepada yang lainnya. Dan yang terakhir ialah pengambilan keputusan ataupun bahasa istilahnya ya, ada decision making. Nah, dari dua tersebut kita bisa memutuskan hal apa yang mau dibuang dan hal apa yang mau ditambah. Mungkin seperti itu jelasnya teman-teman. Di sini kita ada tema baru, yaitu digitalisasi dalam akuntansi manajemen. Ialah seperti halnya software akuntansi, big data, artificial intelligence, dan adapun manfaat dari integrasi ataupun digitalisasi ialah kita lebih cepat dan akurat, terus mengurangi kesalahan manusia. Kan biasa kan, meskipun nanti juga komputer bahkan juga bisa salah, namun kecil. Terus juga ada membantu analisis yang lebih mendalam. Dan contohnya perusahaan yang seperti itu ialah
bisa langsung melihat laporan keuangan secara real time, yang tidak harus menunggu lama. Kan kita kalau pakai seorang akuntan ataupun kita menggunakan manusia bekerja sebagai manual itu harus menunggu beberapa lama. Dan kita juga kalau menggunakan software, menggunakan Excel lah, itu kita lebih gampang teman-teman. Mungkin seperti itu. Dan tentunya seorang akuntansi manajemen ialah harus mempunyai etikanya. Yang pertama, kita harus sebagai integritas, harus jujur dan tidak boleh memanipulasi data ataupun mengolok-olokkan data. Terus ada objektivitas, harus netral di dalam perusahaan. Maksudnya kita harus tidak bisa memilih yang mana yang A dan yang mana yang B, harus netral semuanya. Terus ada kerahasiaan, menjaga informasi penting perusahaan. Maksudnya hal-hal yang penting dari perusahaan itu tidak boleh diberikan ke pihak luar. Terus yang terakhir ada kompetensi, bekerja sesuai kemampuan dan terus belajar. Jika kalau bukan tempatnya, jangan dikerjakan. Misal kita sebagai akuntan manajemen dengan mengerjakan yang bagian yang lainnya. Begitulah teman-teman. Oke, kita lanjut ke perhitungan biaya yang berbasis aktivitas ABC. Yaitu yang pertama ada perhitungan yang manual ataupun tradisional. Di sini pasti ada juga kelemahan dari tersebut. Kelemahannya yaitu kurang akurat, tidak semua produk bisa menggunakan sumber daya yang sama. Terus konsep ABC ataupun cost on driver. Di sini ialah ABC dan metode ini yang memberikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan. Kunci dari ABC adalah cost driver, maksudnya itu faktor yang menyebabkan timbulnya biaya. Jumlah setiap mesin, jam mesin ataupun jumlah pesanan. Jadi biaya yang digunakan sesuai dengan beberapa besar aktivitas yang dilakukan oleh produk. Terus contoh kasus yang kedua ialah produk A dan produk B. Anggaplah kita produk A untuk mesinnya 2 juta dan penggunaan mesinnya sebesar 3 juta. Ada pun langkah-langkahnya, ada langkah setup mesin, tarif mesin, produk dari langkah hitung biaya overhead setup mesin juga, produk B juga sama, ada setup juga ada mesin. Perbandingannya dengan sistem tradisional ialah kalau pakai sistem tradisional, misalnya hanya berdasarkan jam mesin, hasilnya kita bisa kurang tepat karena tidak memperhitungkan aktivitas setup. Sedangkan ABC lebih detail karena memperhitungkan setiap aktivitas. Kesimpulannya ialah lebih akurat karena membebankan biaya berdasarkan aktivitas data dan cost driver yang relevan. Seperti itu. Dan yang terakhir, baik, sekarang kita lanjut kepada klasifikasi biaya akuntansi manajemen. Yang pertama ada objek biaya. Objek biaya adalah suatu yang ingin kita hitung biayanya. Contohnya produk, jasa, ataupun departemen. Dalam contoh ini, objek biaya kita adalah produk makanan ayam geprek. Dan dilanjut dengan keterletakan biaya. Keterletakan biaya adalah kemampuan untuk menghubungkan biaya secara langsung ke objek biayanya, maksudnya. Jika bisa langsung, ya langsung. Jika tidak langsung, ya tidak langsung. Contoh usaha fiktifnya ialah kita ayam geprek lah, bukan daging ayam. Kita misalnya mempunyai lah ayam geprek, ataupun daftar yang kita dudukkan ialah ada daging ayam tentunya, ada bawang, ada cabai, ada minyak goreng, ada gaji seorang karyawan, ada listrik, ada juga tepung, kasir, promosi dan segala macam. Dan juga ada klasifikasi biaya langsung dan juga tidak langsung. Jika langsung seperti halnya kita membeli ke bahan-bahannya. Kalau yang tidak langsung kita biasanya ke kayak beli token listrik lah ataupun hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan. Adapun terakhir yaitu kaitan antara ABC dan ABM. ABC yaitu activities based on costing.
Kalau ABM, Activity Based on Management. Jadi ABC itu tuh alat navigasinya, sementara ABM ialah strategi manajemennya. ABC alatnya, ABM strateginya, seperti itu. Contohnya ialah aktivitas yang benar-benar menambah nilai produk di mata pelanggan. Contohnya penjahit, merakit produk ataupun masak makanan. Aktivitas tidak bernilai tambah. Dan juga ada contoh kasus sederhana di sini ialah misalnya seperti usaha konveksi pakaian. Aktivitasnya ialah menjahit baju, bernilai bertambah. Terus ada ABM yang efisiensi, membantu perusahaan dengan cara identifikasi yang tidak perlu, mengurangi pemborosan waktu dan biaya, memperbaiki proses kerja. Jadi kesimpulannya ialah ABM adalah metode yang membantu perusahaan mengelola aktivitas agar lebih efisien dengan fokus pada pengurangan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Mungkin dari apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa memberikan ataupun teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa digunakan sebaik mungkin ke depan, entah itu ke teman-temannya ataupun ke anak didiknya teman-teman. Kalau ada lebihnya mohon maaf, saya pasti tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.